so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu sama Laksmi Mary lagi. Hari ini kita masih melanjutkan cerita tentang Yusuf. Cerita tentang siapa? Yusuf. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf yang mau memaafkan. Apa sih artinya memaafkan? Anak-anak pasti pernah digangguin, ada temen yang nakal mungkin, atau koko Dede yang nakal, rebut mainan kalian, lalu kita marah, mungkin malah membalas. Nah, Yusuf berbeda. Memang dia dulu digangguin sama kakak-kakaknya jahat. Tapi Yusuf itu mau memaafkan. Memaafkan itu apa? Tidak membalas. Kemudian apa? Tetap sayang sama kakak-kakaknya. Nah, anak-anak kita meniru dari Yusuf ya. Jadi, kalau ada yang jahat, ada yang nakal sama kita, jangan membalas, tetap kita sayang. Kita mengampuni, memaafkan. Ayo, siap-siap belajar. Siap-siap mendengarkan cerita Yusuf. Oke? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi ditanam petani. Terima kasih petani. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi ditanam petani. Terima kasih petani. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi ditanam petani. Terima kasih petani. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. Yusuf dibebaskan dari penjara karena berhasil pakai Tuhan untuk menceritakan arti mimpi Firaun. Nah, sekarang Yusuf diangkat menjadi pegawai kepercayaan Firaun dan diberi tugas untuk apa? Untuk mengumpulkan makanan selama 7 tahun ini. Dia diberi cincin, juga diberi kalung sebagai tanda bahwa dia ini diangkat sama Firaun. Bukan hanya itu, Yusuf juga diberi kereta yang bagus, kereta kerajaan,
semua orang harus tunduk, harus hormat pada Yusuf. Lihat ya, semua orang hormat pada Yusuf karena Yusuf sekarang orang penting. Nah, ini tugas dari Firaun untuk Yusuf, yaitu selama 7 tahun yang subur ini Yusuf mengatur supaya makanan disimpan. Nah, sekarang kekeringan datang, tidak bisa menanam, semua tanaman mati dan semua orang kelaparan. Tetapi yang di Mesir tidak, mereka tetap bisa makan karena Yusuf sudah menyimpan banyak makanan di gudang. Nah, ini Bapak Yakub dan kakak-kakaknya Yusuf. Mereka kelaparan, tidak punya makanan. Lalu Bapak Yakub menyuruh kakak-kakaknya Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, mereka bersepuluh, kakak-kakaknya pergi ke Mesir. Adik Yusuf namanya Benyamin tidak ikut, tinggal bersama Bapak Yakub. Waktu mereka sampai di Mesir, mereka tidak mengenal itu Yusuf, tapi Yusuf tahu ini kakak-kakaknya. Mereka lupa bahwa itu adalah adiknya Yusuf yang dulu dijual menjadi budak kemana? Ke Mesir akhirnya. Tapi Allah memelihara Yusuf sehingga di Mesir Yusuf malah menjadi orang penting. Yusuf tetap sayang dengan kakak-kakaknya. Mereka tetap diberi makanan untuk dibawa pulang. Meskipun dulu kakak-kakaknya ini jahat ya sama Yusuf, tapi Yusuf tetap memberikan makanan. Nah, ini mereka semua pulang membawa makanan untuk Bapak Yakub. Baik ya Yusuf ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. Kekeringan terus-menerus dan kelaparan terus berlanjut. Makanan yang dibawa kakak-kakaknya pulang ke Israel sudah habis. Lalu Bapak Yakub menyuruh kakak-kakaknya Yusuf pergi lagi ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi kali ini Benyamin ikut. Nah, waktu Yusuf menemui kakak-kakaknya dan saudara-saudara yang lain, Yusuf menyediakan makanan pesta. Lalu Yusuf menemui mereka dan mereka semua menunduk. Jadi ingat mimpinya waktu Yusuf waktu masih kecil, yaitu ada 11 ikat gandum yang menunduk menghormati 1 ikat gandum. Yusuf kemudian ingin ketemu dengan Benyamin. Dia sayang dan dia senang ketemu dengan Benyamin. Tapi dia belum memberitahu bahwa dia itu Yusuf. Kakak-kakaknya nggak tahu. Nah, mereka diberi makanan untuk dibawa pulang. Tapi di dalam kantongnya Benyamin ada piala atau gelasnya Yusuf, sehingga Benyamin nggak boleh pulang. Wah, kakak-kakaknya bilang, jangan dong, jangan, nanti papaku, Bapak Yakub sedih karena sudah kehilangan Yusuf, nanti kehilangan Benyamin juga. Aduh, tolong jangan ya. Mendengar itu, Yusuf jadi sedih. Lalu menyuruh semua tentara-tentara Mesir untuk keluar dari ruangan itu. Dia mau ngomong sama saudara-saudaranya. Mau ngomong apa ya? Yusuf gak bisa ngomong, nangis, sedih.
kakak-kakaknya ini bingung. Wah, kenapa ya? Mereka belum tahu bahwa itu Yusuf adiknya. Akhirnya Yusuf berkata, aku ini Yusuf adikmu yang dulu kamu jual jadi budak. Sekarang aku bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kalian karena Allah yang menjaga aku sampai di Mesir. Wah, Yusuf memaafkan kakak-kakaknya ya. Bahkan mereka dirangkul, mereka senang. Yusuf sudah memaafkan mereka, lalu mereka minta menjemput papanya. Lalu Bapak Yakub datang ke Mesir, semua tinggal di Mesir. Ya, senang mereka ada yang menjaga.